葉っぱにシリコ玉抜かれたみたいな顔してますよ。キス上手ですね。女の人、聞いてする。絶対なんかいます。大橋アパートに住んでる者が絶対なんかありますよね。あっ、人おるね。あそこじゃ。終わったよ。生きてる人間がいる場所なんだよ。出しゃばってくんな。おお。つく。なんかあったら適当に謝っとけばそれでなんとかなる。追い出してみてください。Inilah Yohei Hanzawa, seorang pemuda yang baru putus dengan pacarnya yang bernama Reina. Selama 2 tahun mereka tinggal bersama, namun karena sudah tidak lagi memiliki hubungan, maka Reina memutuskan pindah ke Tokyo. Setelah semua beres diangkut, Yohei kembalikan sebuah jimat pengusir roh jahat milik Reina sebab dia tidak percaya hal begituan. Sebelum pergi, Yohei coba minta maaf tapi malah menyulut emosi Reina. 今までありがとう。なんかごめんね。本当イラッとする。 Setelah 2 tahun bersama seseorang, malam itu Yohei sendiri dibalut perasaan sepi, sedih, patah hati, dan sunyi. Tiba-tiba lampu apartemen mati diikuti TV yang menyala sendiri. Bukan hanya itu, sesuatu di meja ikut bergerak tanpa sebab. Yohei beranikan diri memeriksa, gak taunya dia kaget karena pintu kulkas mendadak terbuka. Merasa itu hantu, Yohei mulai mencaci maki guna mengusir si roh jahat. Lalu terdengar suara samar yang bilang, "Aku kesal. Aku kesal sama sifatmu." Dan sesosok hantu berbaju putih muncul dari belakang Yohei. Wow! Si hantu betina ngomel karena sifat tidak peka dan pasif Yohei yang buat Reina meninggalkannya. Lalu lampu nyala dan terlihat sosok hantu cantik yang memandangnya tajam, setajam silet. Namun reaksi Yohei adalah, "Kamu gak pakai daleman?" yang buat si hantu auto malu. Setelah itu si hantu mulai ngomel lagi mengenai betapa tidak pekanya Yohei jadi cowok yang jelas bikin Yohei tersinggung. Bisa-bisanya dikomplain hantu. Hantu cerewet ini udah lama tinggal di apartemen tersebut, bahkan dia mati di sana. Dulu dia nggak bisa nongol sesuka hati karena jimat pengusir roh jahat Reina terpasang. Sekarang dia bebas muncul untuk memarahi si pria tidak peka ini. Yohei merasa si hantu cantik benci sifatnya, tapi kenapa dia nggak pergi aja? Rupanya alasannya adalah dia nggak bisa karena dia hantu gentayangan yang masih penasaran akan sesuatu. Sebelum rasa penasaran terbayar, si hantu akan terkurung di tempat dia mati. Kemudian si hantu marah karena merasa Yohei mengintip bempernya. Karena itu Yohei pun digampar si hantu. Biar tembus tapi bikin pingsan. Mimi turun. Paginya Yohei bangun dan wajahnya ada bekas salam 5 jari si hantu. Shin pindah ke kantor Yohei bekerja. Rekan sebelahnya yang bernama Kana tanya apa Yohei lagi berantem sama Reina karena mukanya bonyok. Yohei beralasan dia nabrak sesuatu waktu jalan dalam tidur. Kana merasa bonyoknya lucu jadi dia minta izin foto. Sewaktu Kana sibuk foto, Yohei tanya, "Apakah kamu pernah lihat hantu?" Kana bilang tidak pernah dan kalau Yohei tertarik dengan hantu, tantenya ialah seorang cenayang dan bisa dia kenalkan nanti. Kemudian Kana melihat hal aneh dari hasil fotonya, yakni ada aura hitam di sekitar tubuh Yohei. Nani kore? Singkat cerita, pulang kerja Yohei mampir ke minimarket. Di counter dia lihat dupa, jadi dia berniat membelikan sebagai sesajen bagi si hantu cantik. Rupanya harga dupa sangat mahal. Lalu dia pulang dengan perasaan takut. Begitu masuk, Yohei berjalan dengan was-was sambil menyalakan lampu dan langsung membakar dupa. Iya, si hantu nongol lagi karena menikmati bau dupa tersebut. Berarti dupa adalah aromaterapi bagi hantu. Setelah menaruh dupa di cangkir, Yohei pindah ruangan selagi si hantu menikmati aromaterapinya. Esoknya di tempat kerja, Yohei cuti setengah hari karena mau pergi ke kantor properti sebab ada beberapa masalah harus diurus. Karena pikir masalah Yohei menghamili pacarnya atau mau nikah. Baru di sini Yohei ngaku kalau dia udah jomblo. Lalu Shin pindah ke seorang agen properti bernama Nakamura yang lagi teleponan. Lihat kedatangan Yohei, dia pun menutup teleponnya. Tanpa basa-basi, Nakamura tawarkan beberapa opsi apartemen yang bisa disewa. Namun Yohei datang bukan untuk itu. Tujuannya adalah memeriksa latar belakang apartemennya tinggal sekarang karena dia sering lihat hantu. Dengar itu, Nakamura seakan menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak mau memberitahu apapun kepada Yohei. Gak dapat jawaban, Yohei pulang dan kamarnya dipenuhi asap dupa.
Siapa lagi pelakunya kalau bukan si hantu cantik? Kondisi itu membuat Yohei marah padanya, jadi si hantu diminta jaga sikap kalau mau tinggal di sana lalu pergi. Paginya Yohei browsing cara mengusir hantu, sejurus kemudian dia udah tiduran di apartemen. Si hantu muncul lagi dan mencoba menyentuhnya tapi tembus. Selagi nunggu Yohei bangun, si hantu asik main sendiri. Gak lama Yohei bangun dan kaget yang buat si hantu ikutan kaget. Si hantu ini rupanya cukup sensitif karena merasa melakukan salah. Dia nggak ada maksud mengganggu, tapi berhubung dia terikat dengan tempat itu, jadi dia nggak bisa pergi. Si hantu malah menawarinya untuk lakukan ritual pengusiran padanya. Dengar itu, Yohei yang pasif dalam menyelesaikan masalah pun hanya diam. Oleh sebab itu, si hantu jadi bete dan memilih merajuk di balkon. Merasa nggak enak hati, Yohei susul dan waktu tahu si hantu nangis, dia pun meminta maaf karena udah nggak pikirkan perasaannya. Si hantu terima permintaan maaf itu seraya cerita balkon adalah batas terjauhnya dan juga selagi hidup dia suka lihat pemandangan dari balkon yang disetujui Yohei. Si hantu rupanya nggak punya banyak ingatan mengenai masa dia masih hidup dulu. Bahkan namanya sendiri juga dia lupa. Yang dia ingat cuma mengandung kata A dan I. Karena banyak kemungkinan Yohei pun menamainya Aisuke yang disukai oleh si hantu. Pagi tiba dan Aisuke asik menghirup dupa. Waktu Yohei muncul, lagi-lagi dia merasa bempernya diintip Yohei. Yohei jelas bantah dan bilang dia penasaran gimana seandainya Aisuke coba keluar. Untuk menjawab itu, Aisuke berniat pamerkan salah satu fiturnya sebagai hantu. Aisuke mampu berjalan menembus tembok dan muncul di sisi lain. Fitur itu dianggap canggih Yohei dan malah jadi mainan baginya yang kini perlahan mulai tertarik sama Aisuke. Karena itulah Yohei balik menemui Nakamura yang masih asik teleponan. Nakamura awalnya lupa sama Yohei, tapi begitu diingatkan masalah hantu, Nakamura auto ingat. Kedatangan kali ini meminta detail mengenai Aisuke yang bisa diajak ngobrol. Dengar itu Nakamura terlihat senang, apalagi hantunya cewek muda. Dengar itu Yohei heran, kenapa dia bisa tahu kalau hantu di apartemennya adalah seonggok cewek muda. Yohei makin yakin kalau Nakamura merahasiakan sesuatu mengenai Aisuke. Namun Nakamura tetap bungkam dan Yohei pun terpaksa pergi. Yohei pulang dan langsung mengajak Aisuke mabuk bareng. Rupanya si Aisuke sangat menikmati jus jahanam tersebut. Lucunya waktu mau ditambah Yohei, gelas Aisuke mendadak terisi sendiri. Aisuke nggak bisa jelaskan kenapa karena dia juga nggak ngerti aturan alam gaib. Karena penasaran, Yohei coba meminumnya sendiri dan rupanya rasanya hambar. Aisuke bilang hal itu disebabkan hubungannya dan Aisuke yang biasa-biasa aja. Dan entah akibat jus jahanam atau bukan, Aisuke mulai curhat mengenai kenapa dia bisa mati. Dengar itu, daripada Aisuke overthinking, Yohei ajak dia lanjut terus sampai bego. Nah, yes. Pagi di kantor, Kana menemui Yohei karena dia perhatikan sejak putus. Yohei terlihat tidak bersemangat seakan-akan jiwanya dihisap monster. Yohei nggak terlalu pedulikan omongan Kana dan tiba-tiba Yohei udah di rumah. Waktu lihat Aisuke tidur di lantai, nih hantu bisa mabuk, bisa tidur, canggih. Karena takut hantu bisa masuk angin, dia coba bangunkan tapi tepisan Yohei menembus badan Aisuke. Lalu hari berganti, Aisuke mencoba menyentuh Yohei yang mendadak bangun. Karena penasaran dia minta Yohei diam agar bisa dicoba lagi. Ajaibnya, kali ini Aisuke bisa memegang jakun Yohei. Bahkan jakun pria pertama yang pernah dia sentuh. Aisuke lihat reaksi Yohei, merasa dia berpikir kalau dirinya nggak pernah pacaran. Dan memang benar, semasa hidup Aisuke nggak pernah merasakan yang namanya pacaran dan dicintai. Tiba-tiba keduanya menyadari sesuatu, yakni kenapa Aisuke sekarang bisa menyentuhnya. Sebelum mendapat jawaban, Yohei harus buru-buru bersiap kerja. Gak lupa dia bilang terima kasih udah dibangunkan Aisuke. Dan saat berangkat, Aisuke berdiri di balkon untuk mengantar dia berangkat kerja. Di kantor, Kana ingatkan kalau nanti malam ada acara perpisahan salah satu rekan mereka yang resign. Singkat cerita, mereka ngumpul di sebuah resto untuk melepas kepergian sang rekan. Sewaktu beberapa senior keluar ngudut, Kana asik membahas kandasnya hubungan Yohei dan Reina yang dia pikir akan berakhir ke pelaminan. Selain itu, Kana info kalau dirinya juga udah putus sama pacarnya. Sayang, si bodoh Yohei nggak nangkap maksud Kana. Selesai acara, pada saat semua berpisah, Kana tiba-tiba menyusul Yohei. Kana langsung lemparkan kode lebih keras lagi pada Yohei, yakni dia mau main ke apartemennya. Ngapain tuh? Berhubung Yohei kini jomblo, dia pun persilakan. Bisa aja si buaya. Setibanya di tempat Yohei, Aisuke nongol tapi nggak bisa dilihat Kana. Tahu ada tamu, Aisuke kepo dengan terus mengamatinya. Sewaktu Kana dan Yohei asing berduaan, Aisuke ngumpet dan mulai merasakan api-api cemburu. Apalagi ketika Kana mulai beringas pada Yohei yang tampak pasrah tapi berharap, api cemburu Aisuke semakin membara sampai membuat lampu mati sendiri. Aisuke pun muncul meminta maaf pada Yohei dan tak disangka dirinya dilihat Kana yang dia anggap penampakan Mbak Kunti. Aisuke sadar udah buat Kana takut, jadi dia bermaksud meminta maaf. Namun hal itu justru membuat telinga Kana berdengung dan Aisuke jadi makin heboh sendiri.
沢さんのせいじゃないですし。 Merasa ada yang gak beres, Kana segera izin pulang sehingga batallah mantap-mantap mereka. Atas kejadian tadi, Aisuke terus meminta maaf karena gak enak hati udah merusak suasana dengan pacar baru Yohei. Gak taunya Yohei bilang mereka gak pacaran dan sekedar ciuman itu hal biasa di masa sekarang. Sebab, mana ada cowok yang menolak waktu cewek menawarkan diri? Bukankah begitu para pria? Hal itu membuat Aisuke rada kecewa karena dia pikir Yohei orangnya lurus, gak taunya ada sisi buayanya juga. Padahal Aisuke tertarik pada tipe seperti Yohei. Aisuke tiba-tiba bilang pengen ngerasain ciuman walau cuma sekali. Untuk itulah Aisuke menawarkan diri untuk dicium oleh Yohei. Tanpa basa-basi lagi, Aisuke mengambil posisi di depan Yohei dan mereka pun stop! gak jadi. Namun Yohei sadari sesuatu, yaitu dia bisa menyentuh Aisuke juga. Aisuke sendiri merasa malu dan izin ke toilet, tapi mana ada hantu ke toilet. Besok di kantor Yohei datang dan merasa seperti tidak ada kejadian apa-apa yang jelas membuat Kana bingung sendiri. Lalu sewaktu jam istirahat, Yohei mendadak ditarik Kana. Kana ingin membahas mengenai hantu yang dilihat semalam sambil menunjukkan lagi foto aura hitam pada Yohei. Jadi dia sarankan untuk melakukan ritual penyucian di apartemennya. Untuk itu dia mau ajak Yohei ketemu sama tantenya yang seorang cenayang, tapi Yohei mau pikir-pikir dulu. Sejurus kemudian dia udah di rumah sambil makan puding bareng Aisuke. Waktu Aisuke duduk di sebelahnya, Yohei terus membelai rambut Aisuke. Dan bagi Yohei, Aisuke terlihat seperti manusia normal. Mau bagaimanapun, Aisuke sadar dia adalah hantu. Untuk membuat Aisuke tidak merasa sedih dan kesepian, Yohei pun memeluknya. Rupanya hantu juga masih memiliki zat dopamin, karena itu saat dipeluk dirinya merasa sangat-sangat bahagia. Di momen itu Yohei sangat menyayangkan kenapa Aisuke harus mati. Yang mana Aisuke juga penasaran atas kematiannya. Jadi Yohei kembali temui Nakamura. Biarpun malas meladeni, tapi Nakamura tidak ada pilihan. Yohei ngotot ingin tahu tentang Aisuke karena baginya Aisuke nggak ada beda sama manusia yang bisa dia sentuh. Namun lagi-lagi Nakamura bungkam. Hari itu Yohei putuskan ketemu si tante cenayang bernama Baba. Setelah ditunjukkan foto aura hitam Yohei, Baba minta Yohei jangan terlibat terlalu jauh sama si hantu. Sebab Baba tahu kalau Yohei tertarik pada Aisuke. Kalau itu terus berlanjut, maka nyawa Yohei akan menjadi taruhannya karena mereka hidup di frekuensi berbeda. Dengar itu Kana khawatir dan minta solusi pada Baba, lalu pindah ke Aisuke yang lagi nungguin Yohei. Waktu pintu dibuka, dia pikir itu Yohei, gak taunya itu si Baba. Baba langsung lakukan ritual-ritual gak jelas dan mengetahui ada hantu betina yang belum bisa ke surga. Karena si hantu masih ada penyesalan yang harus dia selesaikan dulu. Baba gak maksud mengusir Aisuke, tapi dia ingatkan kalau Aisuke peduli pada Yohei, sebaiknya dia pergi, kalau nggak mau Yohei mati. Dan jalan untuk menuju dunia luar adalah lewat balkon. Yohei sendiri merasa sangat tegang terhadap yang terjadi di dalam, sampai-sampai dia lupa punya kunci. Begitu dia buka, pintu digrendel dari dalam. Gak lama Baba nongol dan bilang masalah beres, lalu dia mengajak Kana pulang. Yohei segera masuk dan tak temukan Aisuke, tapi rupanya Aisuke lagi melamun di balkon sehingga legalah Yohei. Sebenarnya tujuan Yohei bukan mengusir Aisuke, dia cuma berniat mengenalinya lebih jauh dan coba menolongnya. Dengar alasan Yohei, Aisuke ajukan permintaan tolong. Permintaan itu adalah mengajaknya kencan. Karena kini Aisuke udah tahu caranya bisa keluar dari rumah. Selain itu dia hanya ingin kencan bersama Yohei. Yohei ingin kabulkan, karena itu dia langsung ajukan cuti kerja. Di kesempatan itu Kana tawarkan ritual penyucian, tapi kali ini Yohei menolaknya. Kemudian balik kerja, Yohei lihat dupa yang lagi diskon. Namun sepasang sandal lebih menarik perhatiannya. Dan hari kencan tiba. Untuk bisa keluar dari rumah, Aisuke harus lompat lewat balkon. Sebelum keluar, Yohei hadiahkan sandal yang dilihat kemarin sebab dia kasihan sama Aisuke yang selalu nyeker selama ini. Layaknya film Cinderella, sandal yang Yohei beli ternyata sangat pas di kaki Aisuke. Kini waktunya kencan, tapi Aisuke takut lompat dari ketinggian. Agar Aisuke tenang, Yohei janji akan menyambutnya dari bawah agar tidak jatuh, sehingga Aisuke pun akhirnya Aisuke keluar rumah setelah sekian lama terkurung di apartemen. Tanpa buang waktu, Yohei ajak dirinya pergi dengan bersepeda. Sampai suatu pojokan yang ada tanjakan, Yohei minta Aisuke jalan agar lebih mudah naik. Momen bahagia mereka itu dilihat oleh Nakamura sambil tersenyum. Kencan pertama mereka adalah makan. Yohei bawa Aisuke ke sebuah restoran yang herannya mereka disajikan 2 gelas air, dan juga saat memesan si pegawai tahu kalau jumlah pesanan adalah 2. Apakah Aisuke bisa dilihat semua orang? Itulah misteri film ini.
Beres makan layaknya orang pacaran di semua film, bioskop adalah tujuan. Sialnya hari itu Selasa, jadi bioskopnya libur. Aisuke tahu bioskop tutup setiap Selasa karena dia ingat semasa hidup suka nonton sendiri di sana. Karena itulah dia ingin kali ini bisa nonton bareng pasangan. Tapi apa mau dikata, bioskop tidak buka. Agar Aisuke tidak sedih, Yohei janji kelak akan membawanya ke sana lagi. Arigatou. Destinasi berikutnya adalah pinggir laut. Aisuke tampak bahagia sekaligus sedih saat berada di sana. Lalu dia berterima kasih pada Yohei yang udah ajak dia kencan untuk pertama kalinya. Untuk menutup hari bahagia itu, Aisuke minta dipeluk Yohei lagi, yang mana Yohei jelas tidak akan menolak. Aura sedih Aisuke bisa dirasakan Yohei yang anggap itu karena kencan akan berakhir. Untuk mencairkan suasana, Yohei bilang mereka akan kencan lagi di lain hari yang disambut senyuman manis Aisuke. Kemudian dia pun mengajak pulang Yohei. Tadaima. Setibanya di rumah, Aisuke teriakkan salam kepulangan yang udah lama nggak dia lakuin. Hari itu benar-benar tidak terlupakan dan membahagiakan bagi Aisuke. Namun, kencan tadi ternyata adalah yang pertama sekaligus terakhir kalinya. Sebab Aisuke akan pergi dari kehidupan Yohei secara diam-diam. Aisuke sadar, dia tidak akan sanggup mengucapkan selamat tinggal pada Yohei secara langsung. Sungguh disayangkan, Aisuke menemukan cinta kala dirinya udah mati. Sebelum pergi, dia berikan sebuah kecupan pada Yohei serta ucapan terima kasih. Waktu bangun, Yohei kaget karena nggak nemuin Aisuke di mana-mana. Dia segera keluar mencari hingga ke bar milik Baba. Dengar ketukan pintu, Baba muncul dari samping dan langsung ditanyai apa yang Baba lakukan pada Aisuke. Baba jelaskan kalau Aisuke udah bisa ke surga karena penyesalannya udah terbayar, yakni merasakan dicintai. Sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan semasa hidup. Itu adalah keputusan terbaik bagi Aisuke agar dia punya kesempatan reinkarnasi dan tidak menjadi hantu gentayangan selamanya. Setelah itu Yohei pergi ke bioskop dan berharap menemukan Aisuke. Sayangnya Aisuke benar-benar udah menghilang. Kini Yohei merasakan lagi perasaan sendiri dan kesepian. Karena merasa penasaran, Yohei kembali temui Nakamura. Sebab hanya Nakamura lah satu-satunya yang bisa memberikan jawaban atas rasa penasaran Yohei. Kali ini Nakamura tidak menolak lagi. Dia ambil sebuah arsip lama untuk dibaca Yohei mengenai masa lalu Aisuke di apartemen. Setelah baca, Yohei datangi makam Aisuke untuk ziarah. Di sini baru diketahui kandungan huruf A dan I adalah marga dari Aisuke, yakni Arai. Selain ziarah, Yohei sekaligus mengucapkan salam perpisahan karena udah ikhlas melepas kepergiannya walau berat. Kini tidak ada lagi yang mengantar Yohei sewaktu berangkat kerja. Setibanya di kantor, di lift Yohei lihat karena kini udah punya kekasih baru. Yohei nggak permasalahkan sebab hatinya hanya memikirkan Aisuke. Yohei berusaha move on dengan cara pindah dari apartemen. Sebelum pergi, dia keliling untuk mengingat setiap momen kebersamaannya bersama Aisuke. Beberapa waktu kemudian, Yohei kembali ke bioskop untuk memenuhi janjinya pada Aisuke. Setelah beli tiket, dia masuk lalu duduk dan bersebelahan dengan seorang siswi yang lagi nunggu temannya. Gak lama temannya tiba dan izin lewat pada Yohei. Sang siswi duduk dan terus memandangi Yohei yang tidak melihatnya. Ternyata sosok siswi tersebut adalah Aisuke yang mungkin udah reinkarnasi namun masih ingat pada cinta pertamanya. Tamat. Agak gimana gitu ya film ini. Aku penasaran sama arsip yang dibaca Yohei. Apa masa lalu si Aisuke dan kenapa dia mati? Gak diceritain loh, dibiarkan penasaran. Kampret emang. Ada satu kalimat powerful di film ini menurut aku, yaitu, aku gak tahu gimana cara mencintai dengan benar, tapi mungkin bersamamu aku belajar. Sweet and deep. Gini ya, orang pacaran belum tentu ngerti cara sayang sepenuhnya ke pasangan. Tapi kalau ketemu orang yang tepat, kadang manusia terutama cowok nih bisa berubah, tanpa disuruh lagi. Itu puncak dari rasa sayang menurut aku. Tahu sendiri cowok tuh gimana batunya kan. Kalau belum bisa berubah mungkin ya Anda belum dapat pasangan yang sesuai. Bukan perkara cocok, tapi sesuai dengan ego nggak, bisa redam ego nggak gitu loh. Karena cocok itu bukan dicari tapi diusahakan. Gak ada manusia itu cocok 100%, ngomong kosong kalau ada.
itu ajalah penutup untuk film yang sweet biarpun menggantung ini. Thank you for watching and see you all again. Sayonara.